Ketemu lagi dengan saya Saskia dan tutorial MT3. Kali ini saya akan menjelaskan tips bagaimana cara untuk mendidik anak-anak yang mengalami hiperaktif cepat kendali. Jadi kita tahu bahwa orang manusia itu kan memiliki kelainan mental ya, baik itu secara langsung atau tidak langsung. ADHD itu atau ADHD merupakan satu kelainan yang terjadi pada usia anak-anak mengalami hiperaktif. Jadi anak-anak hiperaktif itu biasanya identik dengan orang autistik, orang dengan berperilaku sindrom, atau juga yang mengalami gangguan perkembangan psikis ya, psikis dan juga kelainan mental. Jadi anak-anak yang mengalami hiperaktif itu biasanya akan merasakan tidak bisa diem nih, seperti contoh ketika bayi baru lahir. Jadi anak yang lahir dari penyakit hiperaktif tersebut tuh juga mengakibatkan terwujud dari sang ibu yang salah pilih pola makan, mengalami keracunan kehamilan namun tetap selamat, ataupun kelainan gen autistik. Nah, jadi bagaimana cara untuk mendidik anak-anak yang hiperaktif tanpa kendali? Pertama, kita mulai dulu dari perilaku sikap ya. Kalau kita mengajarkan anak-anak kepada sikap saling menghormat, atau kalau karena bawa anak-anak mereka keluar ruangan ataupun di dalam rumah untuk melihat bagaimana perlakuan orang dewasa. Harus dilatih terus-menerus agar sendiri sebagai observasi supaya anak-anak bisa cepat mengerti apa yang dimaksud. Nah, baru setelah itu, ketika semakin usianya bertambah, kita harus sebagai orang lebih tua harus tegas mendidik anak dengan berlaku seperti itu. Misalnya ada kebiasaan makan, kebiasaan minum, kebiasaan mencuci piring, membersihkan rumah dan lain sebagainya. Pokoknya melakukan pekerjaan orang dewasa sebelumnya. Tapi anak-anak itu semua pada bisa ya. Kemudian yang kedua mengenai kepatuhan. Kalau kita belajar patuh itu, pertama kan harus mengajarkan motivasi kepada kalian bahwa orang itu psikolog bersama orang tua untuk melakukan tindakan apa yang perlu diwajibkan untuk mendidik anak yang benar, untuk menghindari resiko jadi praktik tanpa kendali. Jadi anak hiperaktif itu juga harus diajarkan bagaimana cara berlaku sopan di tempat umum, misalnya cara berjalannya, cara berbicaranya, ataupun gaya berbicaranya pun harus dilakukan oleh dewasa sebelumnya. Baru setelah itu ketika sampai rumah harus berlaku sekritik mungkin sampai anak-anak benar-benar bisa. Kemudian yang ketiga tentang soal ini keahlian. Jadi keadaan manusia itu kan punya banyak keahlian yang berbeda dengan bakat yang berbeda dari orang biasa. Misalnya keahlian membaca buku atau tulis buku. Jadi tahap pertama tuh ajarkan anak-anak untuk belajar menulis banyak-banyak putih, baik itu huruf, angka. Jangan nggak harus menggambar, juga bakat menggambar. Jadi kalau perlu kalian harus sebenarnya memberikan peralatan tulis yang sebanyak mungkin, bukan sebanyak mungkin nih, seperlunya saja supaya anak tuh bisa memberikan dasar untuk bagaimana cara mengenal warna, bentuk, ya, ataupun cara mengenalkan kata-kata huruf bersambung, huruf tegak, atau cara menulis yang rapi. Baru seterusnya belajarlah untuk mengetik tulisan dengan menggunakan komputer khusus. Tapi komputer khusus anak itu tuh harus lengkapi dengan lapisan pelindung layar supaya mencegah anak-anak mata kita dari gangguan sinar blue light. Ataupun teknik lain, kemampuan lainnya itu biasanya bermain olahraga, melukis, dan lain sebagainya, apalagi memasak. Mungkin memasak bagi anak-anak tuh mau dimulai hal sederhana dulu baru hal yang susah. Karena kalau dengan cara yang mudah itu anak menjadi mudah untuk menyiapkan makanan sendiri dari sejak kecil sampai sekarang. Mungkin harus yang perlu jaga dari kendali ini juga harus memperhatikan kandungan gizi dalam makanan tersebut apakah berbahaya atau tidak. Karena dikhawatirkan jika anak memiliki makanan yang salah akan beresiko buruk tadi berbahaya bagi kesehatan. Terus kemudian yang keempat, ketika sudah menggunakan alih, pastikanlah anak-anak memanfaatkan buku ya. Kalian bisa membeli banyak buku-buku, baik buku cerita, buku gambar, buku menulis, dan buku aktivitas. Atau kalian perlu membeli buku kosakata bahasa Inggris, supaya itu sangat penting sekali supaya anak-anak bisa menyerap pelajaran bahasa Inggris lebih ketat. Karena kita dengan membaca buku, anak-anak menjadi minatkan tanpa hiperaktif. Asal kalau kita jangan terlalu tertarik dengan gambar yang ada di buku itu, tapi tulisannya juga harus dipahami ya. Ya sama dari sebenarnya saya bisa beli novel, majalah. Jadi harus perhatikan tulisan dan maksudnya seperti apa, jangan dan supaya kenapa? Tujuannya agar sebagai sumber bagian dari referensi tugas sekolah ya. Kemudian yang kelima, keahlian di luar senggang seperti misalnya bermain video game atau membuat kerja tindakan yang berhubungan dengan kerja. Kalian bisa melakukan vlog dengan kerja mungkin anak hiperaktif itu, misalnya anak berusia kira SD. Banyak anak-anak usia SD itu juga memanfaatkan YouTube sebagai sumber media untuk anak-anak ya. Misalnya vlog traveling, kuliner, terus juga pendidikan dan sebagainya. Kemudian itu kalian bisa mengadakan buat vlog video game sesuka hati kalian sendiri supaya anak-anak bisa dimenangkan. Jadi praktik kendali asal dengan syarat harus menjaga sikap, perilaku sendiri ya. Atau kalau perlu harus
bukan menghukum sih. Tadi menghukum, jadi yang terakhir yang paling penting sekali, kendalikan anak tanpa kendali dengan cara perhatikan perilaku orang tersebut dengan cara fokus ya. Atau dengan bantuan kacamata berlubang titik ataupun dan headphone otak supaya mereka tuh tetap ini activator, itu namanya habit brain activator, supaya anak-anak tuh tidak mudah gampang menjadi hiperaktif. Sebenarnya kesimpulan dari video klip ini, dari vlog ini adalah kalau anak-anak memiliki kendali tanpa alasan melakukan kesalahan, menghukum bukan jalan terbaik. Kenapa? Karena anak-anak akan mudah merasa takut dan kehilangan atau merasa bosan. Cukup dengan tegas memberikan pelajaran yang setimpalnya saja dan memberikan nasihat agar mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama. Begitu juga seperti itu. Oh ya, jadi planning sebelum kita tutup kali ini, saya akan menginfo kembali kalian. Jadi nggak harus membeli baterainya yang akhir tahun ini, sekarang jadi dibatalin aja, makanya sampai habis lebaran juga tidak apa-apa. Kalian mau, jadi perencanaannya cuma 2 ya, yaitu melakukan cek controller dengan juga ini cek controller PC dan membuat planning benar-benar untuk perencanaan tahun 2024 ya. Oke, untuk video kali ini juga bisa bermanfaat, dan jangan lupa subscribe ke sosial media aku, kemudian juga kalau lebih tahu bagaimana cara dari kalian untuk mendidik anak-anak hiperaktif tanpa kendali untuk versi kalian sendiri, asalkan dengan perlakuan yang baik dan benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.